Oh, dikasih hidayah, kemudian dia sia-sia. Jadi kita jawab langsung dari pertanyaan dari sudut kiri kita, dari Bapak siapa Pak? Oh sama. Masuk. Ya, bagaimana hukumnya orang diberi hidayah tapi disia-siakan? Ini berarti tadi di surah Al-Balad saya jelaskan wahadainahum najdain. Kami telah tunjukkan dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Jadi kalau Allah sudah kasih dia hidayah, jadi ada hidayah sejenis ada. Apakah sejenis makanan yang dibungkus dengan daun pisang? Nah, itu namanya lepat pisang ya kan? Jadi hidayah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu adalah harus dicari. Bukan sesuatu yang datang gratis dari langit seperti hujan emas turun. Ya ada yang kang benda sopikir benda haji. Tema itu dosa nah pero petunjuk ada benda berpeteon. Tapi syarat sudah ter. Ya kan ada tak mau ngaro sere sangat. Saro ada presiden Amerika lah yang ya. Itu barakat umum. Ya kan hidayah itu harus diusahakan dicari. Makanya belajar pola tunai buat Bapak Ibu sembahyang nanti mesti siapa? Buat deh. Orang lagi PT-PT ya, saya semua dibahas maruk aja di masjid. Kita mau lama ngajun. Kapan ada hidayah kan? Kata Allah, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Jadi harus kita usahakan itu. Orang tong mangan tabo usaha. Takkan turun hujan emas dari langit. Antara ada pepatah begini Bapak Ibu, saya ingatkan di pintu-pintu guru kita. Katanya begini pepatah. Tarjun najat, enggak tahu saya mungkin Bapak ada yang ingat atau yang ini. Tarjun najat masalikiha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan kebahagiaan, tapi engkau tidak berusaha, takkan berlayar sampan di atas darah. Bahasa India, nah mungkin ini. Tidak mungkin. Harus ada usaha. Karena kita masih hidup di dunia. Ya, di sini ada namanya hukum sebab akibat. Ada satu kitab di rumah namanya Kitab Asbabiyah. Apa itu Pak Ustadz Asbabiyah? Hukum akibat. Karena kita masih di dunia, ada namanya hukum akibat. Asimat butuh baik, ibu iya siap. Itu namanya sebab akibat. Di dunia ini kita tidak terlepas dari yang namanya sebab akibat. Kenapa dia punya uang? Dia bekerja, lalu dia jual di pasar, dia dapat uang. Itu namanya sebab akibat. Tidak ada sesuatu yang simsalabim abrakadabra. Kalaupun terjadi hanya pada yang beberapa hal tertentu. Siapa itu? Para nabi, ulama, orang soleh. Bertanyakan. Belum alat isi tantap pun bertanya nanti. Nabi waktu perang patah giginya ditusuk mana? Nabi tidak tantap. Manusia biasa berdarah juga rahangnya masuk ke dalam sumur di perang Uhud. Jangan berdarah. Sampai datang dua malaikat menawarkan kepada Nabi. Bagaimana ya Rasulullah? Diutus oleh Allah. Kita balikkan kampung ini, kita balikkan gunung ini kepada mereka. Kata Nabi jangan. Nabi tampung darah. Kenapa? Karena begitu setetes darah Nabi tumpah ke bumi, Allah halalkan untuk umatnya diajak. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa yang tampung darahmu? Supaya Allah tidak mengajak kau. Darah Nabi tumpah, dihalalkan Allah azab. Makanya Nabi tampung darah. Ya, jadi jawabannya tidak berubah seseorang sendiri. Tadi saya sampaikan Bapak kita life is choice.
Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan itulah yang kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Mulai pilih bapak ibu nasuh sembahyang berdosa. Kita boleh ketemu sholat itu wajib, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Masih kita kerjakan juga, salah siapa? Kalau tidak tahu akan dipertanyakan di akhirat. Kenapa? Apa tidak ada yang menyampaikan? Tidak belajar, tidak disampaikan. Bagaimana? Itulah nanti semua. Makanya kita harus bisa menjawab supaya ada hujah. Karena di akhirat kata Allah tak berlaku itu. Tidak berlaku perkataan tidak tahu. Akan ditanya kenapa tidak tahu. Itulah pentingnya kita belajar. Jadi tadi kalau dia kemudian dia lalaikan, nah itu termasuk itu namanya menyia-nyiakan hidayah. Ya kan? Jadi yang harus diingatkan juga itu. Kalau ada saudara kita yang begitu, disinilah pentingnya kita saling mengingatkan. Ya, ingatkan. Itulah namanya dakwah. Ada kebaikan. Setiap usaha kepada kebaikan dakwah. Aduh, mana suka dengan ceramah, mana dengan video dong. Dan bisa video. Auna suka video, atau radio dong, dan bisa radio. Auna suka radionya, membaca dongnya, dan bisa buku. Ya kan? Kalau kita mau dakwah banyak cara. Mungkin itu Pak yang bisa saya tahu. Sudah mulai kita saya mohon maaf. Mungkin kita kasih kesempatan kepada yang lain. Silahkan.